Pemirsa, perang di Timur Tengah semakin meluas. Iran mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Eropa. Iran mulai pertimbangkan serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa. Nantinya, serangan akan difokuskan pada fasilitas militer AS di Eropa bagian selatan dan tenggara. Tindakan ini akan diambil bila AS terus menyerang Iran. Salah satu yang menjadi target adalah Bulgaria yang telah menyetujui penggunaan pangkalan udara Besmer untuk pesawat pengisian bahan bakar AS. Bulgaria pun telah bersiap menghadapi serangan Iran. Отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента. Tak hanya itu, serangan yang menewaskan 3 personel militer AS menjadi bukti kemampuan Teheran menyerang target dalam jarak jauh. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Marsikal Lapangan Syed Asim Munir bertemu dengan pejabat tinggi Iran di Teheran pada Senin kemarin. Pertemuan ini adalah upaya lanjutan untuk memulai lagi diplomasi yang terhenti antara Amerika Serikat dengan Iran. Pemerintah Pakistan kembali mengirimkan delegasinya ke Iran sebagai bagian dari upaya Pakistan untuk mencapai solusi konflik di Timur Tengah serta mendorong perdamaian dan stabilitas regional. Delegasi Pakistan diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Asim Munir dan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi. Keduanya disambut di Teheran dengan beberapa pejabat tinggi Iran, yakni Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Kunjungan Pakistan ke Teheran ini sekaligus menandai babak baru terbukanya kembali hubungan diplomatik antara Washington dan Teheran untuk perdamaian. LRT Kelapa Gading Manggarai akan beroperasi penuh mulai hari ini. Rute Kelapa Gading Manggarai memiliki panjang sekitar 12,2 km ini dan melayani 11 stasiun. LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai dijadwalkan beroperasi penuh mulai hari ini dengan jam operasional pukul 5 pagi hingga 12 malam waktu Indonesia Barat. Pada tahap awal, moda transportasi tersebut diproyeksikan mampu mengangkut hingga 80.000 penumpang per harinya. Pemprov DKI menetapkan tarif khusus selama masa transisi yaitu sebesar Rp5.000 hingga Oktober 2026. Diketahui rute Kelapa Gading Manggarai memiliki panjang sekitar 12,2 km dan melayani 11 stasiun. Stasiun LRT ini juga dipersiapkan menjadi salah satu simpul integrasi dengan Transjakarta, KRL komuter lain dan kereta api bandara. Dan untuk mengetahui situasi terkini di hari perdana operasional LRT Kelapa Gading Manggarai, kami telah terhubung dengan rekan Ismalia Meida Sari dan juru kamera Oki Mahendra yang kini berada di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat pagi rekan Ismalia, bagaimana antusiasme masyarakat atas operasional LRT perdana pada hari ini? Ya, selamat pagi Lala, Priska dan juga pemirsa. Betul sekali, LRT jurusan Manggarai Kelapa Gading ini akan segera beroperasi. Nantinya akan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan untuk bagaimana antusiasnya, memang untuk saat ini di tempat kami melaporkan, khususnya tepat di depan LRT Manggarai ini memang sudah dipersiapkan untuk nantinya akan diadakan peresmian yang nanti dijadwalkan pada pukul 1 siang.
sidang. Dan juga untuk masyarakat, karena memang ini Priska, Lala dan juga pemirsa belum beroperasi penuh, menunggu untuk diresmikan, sehingga masyarakat memang masih belum bisa menaiki koridor di LRT Manggarai ini, yang dimana kita ketahui Priska, Lala dan juga pemirsa, untuk LRT Manggarai ini memiliki panjang sekitar 12,2 km dan nantinya ini bisa melayani 11 stasiun. Dan ini juga menjadi titik simpul atau menjadi salah satu dipersiapkan menjadi salah satu simpul untuk integrasi Transjakarta, komuter lain dan juga kereta api bandara. Yang nantinya ini juga untuk tarifnya ini masih terjangkau sekitar Rp5.000 dan nanti ini direncanakan akan bisa beroperasi mulai pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam. Jadi masyarakat yang mau menuju ke Kelapa Gading bisa melalui jalur LRT Manggarai Kelapa Gading ini. Sementara itu dapat kami laporkan kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Ismalia Mediasari dan juru kamera Oki Mahendra melaporkan langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pasukan Amerika Serikat di kapal induk USS George Bush terus memblokade pelabuhan Iran. Kapal-kapal tidak bisa masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Pasukan Amerika Serikat terus memblokade laut Iran siang dan malam. Hingga 24 Agustus 2026, pasukan Komando Pusat Amerika Serikat mengklaim telah mengalihkan 71 kapal komersial, melumpuhkan 3 kapal dan mengambil alih 2 kapal yang mencoba menembus blokade mereka. Lebih dari 40 kapal yang membawa bantuan kemanusiaan diizinkan melintas tanpa hambatan. Dan sementara itu, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan bahwa angkatan militernya bersiap menyerang Iran. No. If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure, we know, hurts them the most. Pemirsa, Iran tidak gentar menghadapi blokade Amerika Serikat. Iran juga tekankan akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan negaranya. باید دشمن رو ناکام بذارید. انقدر باید این تلخی ناکامی رو توی کام دشمن بریزیم که بدون اینجا جای این کارا نیست. این که از اون ور دنیا بلند شه بیاد من نقشه کشور شما رو عوض میکنم. تو غلط میکنیم. ما 10 نسل 20 نسل میجنگیم و حتما نمیذاریم همچین کاری اتفاق بیفته. تنها راه اینه که با زبان زور به اینا بفهمونید که نمیتونن کاری که میخوان رو انجام. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Roy Suryo akan menjalani sidang putusan pra-peradilan keempat pada hari ini. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Roy Suryo, akan menjalani sidang putusan pra-peradilan keempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara, PN Jaksel sidang akan digelar pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat pagi ini. Diketahui pra-peradilan keempat Roy Suryo tersebut berkaitan dengan pencekalan. Dirinya meminta hakim pra-peradilan menyatakan pencekalan terhadap dirinya tidak sah. Pemirsa, untuk mengetahui suasana sidang di sana, kami telah terhubung dengan rekan Selena Yahya dan juru kamera Dila Aulia yang kini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Selena, apakah sidang putusan Roy Suryo sudah bersiap untuk dimulai? Ya, selamat pagi Lala dan juga Priska. Dapat kami informasikan untuk sidang pra-peradilan keputusan untuk hari ini akan dimulai di jam 9. Dan berdasarkan pantauan kami memang dari pihak Roy Suryo dan juga tim kuasa hukum sudah mulai datang dari pukul 8.30. Dan untuk agendanya tersebut adalah putusan dari pra-peradilan keempat. Kalau kita lihat memang dari pra-peradilan pertama, kedua, ketiga dan juga saat ini keempat memang masih berproses dan tentunya menghasilkan keputusan yang berbeda-beda dari mulai pra-peradilan pertama hingga pra-peradilan keempat yang nanti akan dibacakan keputusannya oleh majelis hakim begitu. Dan untuk
sidang pra-peradilan keempat ini memang terkait dengan pencekalan dirinya untuk berpergian ke luar negeri. Kalau dilihat dari sidang sebelumnya, yaitu sidang pra-peradilan ketiga, memang ini menuntut tentang ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya senilai 206 juta. Namun untuk hari ini akan diadakan keputusan atau pembacaan keputusan sidang pra-peradilan yang keempat terkait dengan pencekalan dirinya menuju atau berpergian ke luar negeri. Sementara itu, Rizka dan juga Lala. Ya baik, terima kasih Selana Yahya dan juru kamera Dila Aulia melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, seorang ibu dan anaknya mencopet di sebuah toko pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku bawa kabur uang hingga perhiasan senilai 30 juta rupiah. Kamera pengawas merekam aksi pencopetan di sebuah toko pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat sedang memilih daster, seorang ibu-ibu berkerudung merah jambu terus mendekati ibu-ibu berkerudung coklat. Memanfaatkan kelengahan korban, pelaku pun beraksi merogoh tas korban dan mencuri uang pecahan dolar serta perhiasan. Setelahnya, pelaku kabur bersama anaknya yang mengenakan kaos putih. Korban kehilangan uang tunai 7 juta rupiah, uang asing pecahan 100 dolar Amerika Serikat, serta sepasang cincin pernikahan dengan total kerugian 30 juta rupiah. Anak korban langsung membuat laporan ke Polsek Metro Tanah Abang agar pelaku segera ditangkap. Pas lagi milih-milih, ibunya mepet mamaku kan. Terus habis itu dipepet, dia ambil kayak gini. Terus mamaku sadarnya itu pas naik ke atas mau beli pakaian dalam, udah gak ada duitnya. Apa aja yang kami? Ada uang sekitar 7 juta, 8 juta cash. Terus ada uang lagi 100 dolar. Terus sama cincin kawin ada 2. Tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Tanah Abang juga telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Petugas juga telah kantongi identitas pelaku serta periksa rekaman CCTV. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.